Salam cinta dalam Yesus Kristus untuk kita semua, pemeliharaannya terus nyata hingga kita ada pada saat ini. Salam jumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 6 Agustus 2025. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Hosea 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Sang Pemilik kehidupan kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang tidak melihat masa lalu kami, tapi Engkau terus melihat masa depan kami. Kami bersyukur Tuhan, cinta-Mu yang terus meluap kepada kami. Engkau tidak pernah membatasi itu kepada kami semua. Terima kasih Engkau melayakkan kami Tuhan, meskipun sering kali kami jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus merangkul kami dalam cinta kasih-Mu, meskipun kami ciptaan Tuhan yang terbatas. Terima kasih Engkau terus memberikan kami kesempatan setiap hari kami untuk Tuhan Engkau kuduskan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, segala aktivitas kami hari ini kiranya kami berikan dalam kasih tangan Tuhan. Engkau yang akan memelihara kami Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami. Sehingga setiap perjalanan kehidupan kami lalui dalam cinta Tuhan yang terus Engkau berikan kepada kami. Ampuni salah dan dosa kami, ini kami yang datang berdoa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Hosea 14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan, Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjularkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon senabor yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat bau. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita hari ini yaitu dulu gersang, kini subur. Dulu nama rangke, totemo malompo. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seburuk dan seberat apapun masa lalu, tidak ada yang terlalu berat untuk diubah. Selalu ada cara untuk bangkit dari keterpurukan menuju sebuah pemulihan. Ibarat sebuah tanah yang tandus, tidak akan selamanya tandus jika dirawat dan diberi pupuk yang baik. Kehidupan bangsa Israel terpuruk karena dosa dan pelanggarannya di hadapan Allah. Mereka menyembah berhala dan hidup dalam dosa. Karena hidup jauh dari Allah, mereka seperti tanah yang kering dan gersang, tidak menghasilkan buah. Bahkan hampir mati. Tidak ada yang dapat bertahan hidup jauh daripada Allah. Ketika mereka berusaha mencari keselamatan kepada bangsa Asyur, semua itu sia-sia
Allah yang penuh kasih tidak ingin umatnya terus-menerus terpuruk hingga mati. Olehnya itu, melalui Hosea, Allah mengajak bangsa Israel untuk segera berhenti berbuat dosa dan berbalik untuk menjadi umat pilihan yang dikasihinya. Bahkan Allah menjanjikan pemulihan bagi umat yang bertobat kepadanya. Mereka akan pulih, kembali subur, bahkan menghasilkan buah-buah yang lebat. Dalam perjalanan kehidupan ini, mungkin kita pernah merasa hidup dalam kekeringan dan kesengsaraan, putus asa dalam menjalani kehidupan. Terkadang ketika kita berusaha mencari pertolongan, tetapi tidak juga didapatkan pertolongan itu. Bahkan kita semakin terpuruk. Tuhan ingin menyuburkan kita, memberikan kehidupan yang penuh dengan berkat-Nya, yakni berkat kehidupan kekal dalam Kristus. Baiklah kita senantiasa bertobat dan mengakui dosa kita. Setiap setia pada jalannya, maka Tuhan yang penuh rahmat akan menjadikan kita seperti pohon yang subur, berakar kuat dan menghasilkan buah yang baik. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, Engkau Allah yang terus melihat kami di dalam kehidupan kami di masa depan. Engkau melihat kami meskipun kami jatuh di dalam dosa, Engkau tetap mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Engkau terus merangkul kami dalam keterbatasan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak melihat masa lalu kami, tetapi Engkau merancangkan yang terbaik pada masa depan kami. Kami bersyukur untuk semua hidup yang Tuhan telah rancangkan kepada kami dalam hal-hal yang indah. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Peliharakan hidup kami untuk terus mau meluapkan cinta-Mu kepada segala ciptaan yang Engkau berikan sebagai kawan sekerja kami dalam dunia ini. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk cinta ini yang Tuhan terus berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Ini kami yang datang berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.